Seluruh dunia akan mengenalnya sebagai Bima yang hebat. Kunti telah melahirkan pewaris untuk keluarga Kuru. Di Hastinapura, Widura mengumumkan bahwa garis keturunan bangsa Kuru telah lahir yang juga merupakan pewaris tahta yang sah. Anak itu adalah anak dari Pandu. Widura meminta agar Raja Destarasa mengumumkan hal penting yang membahagiakan ini. Dengan hati sangat pedih, Destarasa menyambut kelahiran anak Pandu. Ia mengumumkan bahwa harus ada perayaan juga hadiah mewah untuk merayakan kelahiran garis keturunan bangsa Kuru yang pertama. Hidup Raja Destarastra! Hidup! Hidup Raja Destarastra! Hidup! Hidup Raja Destarastra! Hidup! Gandari! Destarastra melangkah ke tempat Gandari yang sedang berdoa. Ia membentak Gandari yang sedang tidur karena belum juga bisa melahirkan anak yang dikandungnya. Destarastra menagih janji dari 100 anak yang Gandari janjikan. Bahkan kini Destarasa kembali meragukan terkait anugerah 100 anak dari Gandari. Dan sekarang malah didahului oleh Pandu yang telah memiliki anak tertua dari dinasti Kuru. Aku telah menjadikanmu ratuku, tapi kau tidak memberiku seorang putra di waktu yang tepat, Gandari. Destarastra susumbar bahwa semua itu adalah salahnya karena Destarasa tidak menikah lagi. Jadi Gandari terlena karena tidak ada saingan. Destarastra terus menyalahkan Gandari yang tak memberinya anak di waktu yang sangat tepat. Ia berjanji akan membuat Gandari merasa sakit hati selama sisa hidupnya. Malam harinya Gandari yang terus berdoa sambil menangis dihampiri kakaknya. Sang Kuni mulai meminta agar Gandari berhenti menangis karena itu tidak baik bagi kesehatannya. Gandari mengatakan bahwa ia telah membuat suaminya sedih, bahkan Gandari merasa jika dirinya akan ditinggalkan Destarastra. Sang Kuni mengatakan bahwa Destarastra tak akan berani membuat Gandari merasa tidak adil, karena Destarastra pasti sadar bahwa Gandari akan melahirkan 100 orang anak. Dan anak itu bisa membuat ayahnya menderita jika anak itu tahu ayahnya telah berbuat ibunya menderita. Tak lama kemudian seorang pelayan datang sambil mengatakan bahwa Destarastra memanggilnya ke kamar saat ini juga. Gandari mengatakan bahwa ia telah bersumpah tak akan keluar kuil sampai anak itu lahir. Menurut pelayan, raja bukan memanggil Gandari namun memanggil Sukda untuk berdandan secantik mungkin lalu datang ke kamar Destarastra. Sukda menangis karena ia tidak mau melakukannya. Sang Kuni sangat geram lalu menyuruh pelayan pergi karena Sukda tidak mau. Namun Gandari mengatakan bahwa Sukda akan ke sana. Ia menyuruh Sukda pergi memenuhi perintah suaminya, di mana ia sadar mungkin inilah rasa sakit yang akan Destarasa berikan padanya. Selain itu, Gandari meminta agar Sang Kuni juga pergi karena ia hanya ingin sendiri. Pergi, Sukda! Kau harus pergi. Gandari menangis membayangkan Sukda masuk ke kamar suaminya. Sukda sendiri merasa sangat sakit sambil menangis menuju ke arah kamar Destarastra. Setelah berdandan menggunakan lipstik, bedak, dan minyak wangi, Sukda mulai masuk ke kamar sang raja. Dan entah apa yang selanjutnya terjadi, pokoknya gelap. Kini Gandari memarahi isi perutnya. Ia menanyakan apakah yang ada dalam perut sehingga malah membuatnya menderita, juga semakin dibenci suaminya, sambil memukul-mukul perutnya sendiri. Tiba-tiba Gandari merasakan perutnya mules yang luar biasa. Para pelayan segera memberinya pertolongan dan saat itu langit Hastinapura dordar gelap, diiringi jeritan Gandari yang menahan kesakitan. Tak lama kemudian Ambika dan Ambalika datang. Ambika menanyakan terkait kelahiran Gandari namun para pelayan malah diam saja. Ambika masuk ke kamar Gandari dan menanyakan langsung pada Ramba juga Aryawati di dalam. Namun lagi-lagi tak ada jawaban. Sampai akhirnya Ambika melihatnya sendiri lalu ia menjerit entah bagaimanakah kondisi bayi yang Gandari lahirkan. Gandari yang mulai sadar lalu menanyakan kondisi bayi yang ia lahirkan. Karena tak ada jawaban, Gandari pun turun ranjang mencari bayinya. Ambika menjawab Gandari dengan nada emosi bahwa Gandari tidak melahirkan manusia, melainkan melahirkan gumpalan daging. Kau hanya melahirkan gumpalan daging. Madri bertanya pada Pandu terkait kebenaran Gandari yang melahirkan segumpal daging. Pandu menjawab dan mengiyakan pertanyaan tersebut. Menurut Madri, ketidakberuntungan Destarastra akan berdampak pada Yudhistira.
Pandu punya ide untuk mencegah ketidakberuntungan tersebut dengan cara meminta Kunti agar memanggil dewa lagi, lalu meminta 4 orang anak untuk saling melengkapi bersama Yudhistira. Di Hastinapura terlihat Destarasta rusuhan dengan mengenakan pakaian perang. Ketika sudah naik kereta, Destarasta menyuruh Sanjaya segera berangkat, namun Sanjaya tidak melakukannya karena di depannya ada Bisma bersama Widura menghalangi jalannya. Dia tuanku Bisma yang mulia. Bisma tidak akan mengizinkan Destarastra menyerang semua kerajaan di daerah Arya. Destarastra mulai membangkang dengan mengatakan bahwa ia tidak butuh izin dari siapapun, termasuk izin dari Bisma. Hal ini membuat Bisma membubarkan para prajurit dan menyuruh Sanjaya segera pergi. Bisma meminta ke Destarastra membuat keputusan saat pikirannya sedang tenang. Destarastra berkata bahwa jika ia tenang itu sama saja dan tanpa menguntungkan baginya. Jika ia diam saja, dirinya merasa terhina, terutama oleh Gandari yang melahirkan segumpal darah. Rupanya penyerangan yang akan Destarastra lakukan hanyalah sebagai pelampiasan dari amarah yang ada di dalam hatinya. Tiba-tiba Ibu Ratu datang yang mengatakan agar Destarastra tidak menghina Dewa Siwa dengan kata-kata kotornya. Sebenarnya sangat mustahil jika seorang manusia melahirkan 100 orang anak selama hidupnya. Namun janji dewa tak akan pernah bohong. Dan kali ini Ibu Ratu sadar jika Gandari tak akan melahirkan 100 anak. Namun dari segumpal daging yang ia lahirkan itu merupakan sebuah benih dari calon 100 anak. Satu-satunya orang yang bisa menghidupkannya adalah Begawan Abhyasa. Begawan biasa. Singkat cerita, di dalam sebuah goa, Begawan Abhyasa mulai melakukan ritual dengan memanjatkan doa, serta menggunakan pengetahuannya untuk menghidupkan 100 anak dari segumpal daging yang Gandari lahirkan. Destarastra merasa tidak sabar menantikan hasil dari usaha sang Begawan. Bisma mulai menenangkan Destarastra karena ia yakin jika Begawan tak akan mengingkari janjinya. Tiba-tiba penasihat datang dari dalam gua dan ia mengatakan bahwa Begawan Abhyasa mengundang semuanya untuk masuk ke dalam gua. Tak lama kemudian Begawan Abhyasa datang dengan mengatakan bahwa 100 embrio dari Putri Gandari telah ia letakkan pada wadah yang berbeda, dengan kondisi semuanya terawat. Jika waktunya telah tiba, maka 100 anak akan lahir dari wadah-wadah tersebut. Begawan mengatakan pada Gandari bahwa Gandari menginginkan seorang anak perempuan yang tidak ia ucapkan pada Dewa Siwa. Namun Dewa Siwa mengabulkannya dan anak perempuan itu akan lahir dari wadah yang ke-101. Dari wadah yang ke-101. Beralih pada Pandu yang mengatakan pada Kunti bahwa Yudhistira akan terkenal dengan sikap dan perbuatannya yang baik. Dan untuk mewujudkan semua itu maka harus ditunjang dengan kekuatan. Oleh karena itu Pandu menginginkan anak yang memiliki kekuatan 1000 ekor gajah di tangannya. Pandu meminta agar Kunti segera mengundang Dewa Bayu untuk memberkati seorang anak yang Pandu harapkan. Dan undanglah Dewa Bayu, Kunti. Destarastra meraba-raba wadah yang akan melahirkan anaknya. Sang Kuni mengatakan bahwa setiap wadah memiliki denyut jantung yang sama dengan denyut jantung Pandu. Ini artinya meskipun anak Pandu terlahir sebagai anak yang tertua di dinasti Kuru, namun dia tidak akan berdaya jika menghadapi 100 anak dari Destarastra. Namun Destarastra mengatakan bahwa 100 anaknya akan menjadi kekuatan anak dari Pandu. Akan menjadi kekuatannya Sang Kuni. Mendengar kata-kata itu, Sang Kuni mengatakan bahwa Gandari telah gagal karena memberikan 100 anak yang hanya menjadi prajurit biasa, yang nantinya hanya akan mengawal putranya Pandu, bukan menjadi para pangeran penerus tahtanya. Tujuan Sang Kuni tidak lain adalah mengubah pola pikir Destarastra agar menyingkirkan anak Pandu menggunakan kekuatan dari 100 orang anaknya nanti. Kembali pada Pandu bersama Kunti yang berdiri di depan sebuah tebing. Kunti mulai membacakan mantra dan tak lama kemudian Dewa Bayu hadir di sana. Kunti memohon agar sang dewa menganugerahinya seorang putra yang sama tangguhnya dengan Dewa Bayu. Seorang putra yang sama tangguhnya sepertimu, Dewa. Setelah memberi seorang anak, Dewa Bayu mengatakan bahwa anak itu akan sangat kuat karena Dewa Bayu akan melindunginya. Musuhnya akan gentar jika mendengar nama dari anak tersebut yang akan dikenal dengan nama Bima yang hebat. Bima yang hebat.
Setelah Dewa Bayu pergi, Pandu akan mengambil susu bagi anaknya. Saat Pandu tidak ada, Kunti mendengar suara auman keras yang membuatnya secara tidak sengaja telah melempar Bima ke dasar jurang. Kunti segera bergegas turun, namun untungnya karena tidak sedikit pun ada luka pada Bima. Meskipun anak itu telah jatuh dari ketinggian. Dan saking kuatnya anak tersebut malah membuat batu yang menahannya jatuh tadi menjadi retak. Di dalam goa terlihat wadah dari benih anak desa rasa bergoyang seolah-olah mau keluar. Di saat bersamaan di Hastinapura langit menjadi gelap. Badai juga guntur menyambar dan cuaca menjadi tidak menentu. Peristiwa aneh ini disadari Bima juga Widura, namun disambut bahagia oleh Gandari. Karena wadah-wadah itu telah menunjukkan tanda-tanda adanya kehidupan.